Akibat berdasarkan alat bukti, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana akan dipertimbangkan dalam unsur di bawah. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terima kasih Mas Yunis telah menggunakan putusan Majelis Hakim, kami bersikap. Sebenarnya tidak boleh memotong. Penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan didampingi penasihat hukumnya. Itu Pak Kasmito putusannya. Sudah dengar? Mas menanggapi putusan tadi, Mas. Kami dari tim kuasa hukum tadi setelah mendengar putusan dari Majelis Hakim terkait perkara Mbah Minto dengan putusan 1 tahun 2 bulan, kami merasa keadilan belum hadir di tengah-tengah Mbah Minto. Jadi tadi saya dan tim masih pikir-pikir dalam jangka waktu 7 hari ini kita akan diskusikan dengan tim dan para ahli agar supaya kalau nanti kita akan banding ataupun selanjutnya. Dari pihak pengacara sendiri apa, Mas, yang membuat kenapa itu harus dijatuhkan 1-2 bulan itu? Ya, kami Majelis Hakim lebih menitik beratkan pada persoalan penganiayaan dan ada luka berat yang dialami oleh korban ataupun pelaku pencuri. Dalam tanda kutip ini adalah pencuri yang dibacok. Jadi Majelis Hakim tidak melihat secara umum terkait dengan persoalan ini adalah persoalan hukum sebab akibat. Jadi harus dilihat secara menyeluruh, tidak seperti ini. Jadi kalau melihatnya secara utuh, secara menyeluruh pasti ya Majelis Hakim akan melihat adanya pencurian yang dilakukan oleh saksi Marjani dan mengakibatkan Mbah Minto melakukan perbuatan. Kalau keberatan sendiri apa yang? Ya kami keberatan atas putusan itu. Tadi Mbah Minto juga sudah lanjut usia tadi. Mbah Minto juga kooperatif dan Mbah Minto sebenarnya melakukan hal-hal kebaikan, yaitu membela haknya. Seperti itu, membela haknya di mana Mbah Minto melakukan ini karena dia menjaga apa yang dia jaga tapi dimaling. Seperti itu. Ada upaya hukum nanti? Upaya hukum nanti kita nunggu selama 7 hari ini, kita masih pikir-pikir untuk melakukan upaya selanjutnya. Seperti itu. Jadi 1 tahun 2 bulan itu terbilang berat atau gimana? Berat. Bagi kami belum ada rasa keadilan. Ya, kalau berkaitan dengan putusan terhadap terdakwa Kasminto yang sudah dibacakan tadi menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan dijatuhi hukuman pidana 1 tahun dan 2 bulan. Itu menurut Majelis Hakim, dan itu merupakan pendapat dan kebebasan hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Dan tentu saja putusan itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Itu saja. Untuk Mbak Kasmito melanggar pasal berapa itu? Pasal 351 ayat 2 ya. Menyatakan bahwa penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat. Hal yang memberatkan dan meringankan, Pak? Kalau yang memberatkan tentu saja korban mengalami luka berat dengan luka di bagian punggung dan di bagian leher dan punggung ya. Dan itu mengakibatkan cacat, kan nggak bisa lagi kembali seperti keadaan semula. Itulah makanya di kategori penganiayaan dengan luka berat. Gitu. Yang meringankan kan tuntutnya 2 tahun. Hal yang meringankan tadi sebagaimana dalam persidangan sudah sama-sama mendengarkan bahwa hal yang meringankan Majelis Hakim mempertimbangkan yang pertama karena terdakwa Mbah Kasminto itu mengakui terus terang perbuatannya bahwa yang menyebabkan luka terhadap si korban kan dia. Kemudian yang kedua, hal yang meringankan itu karena Mbah Kasminto itu sudah usianya lanjut. Itu tadi yang sama-sama kita dengarkan, dan itu merupakan pendapat hakim, Majelis Hakimnya. Jadi.